Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang bid'ahul janaiz, bid'ah dalam jenazah. Kemarin tentang kaidah bagaimana kita mengenal bid'ah yang dituangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau ini, yang kemudian disyarah secara ringkas tetapi oleh salah seorang tilmidnya yaitu Syekh Ali Ibn Hasan Hafizahullah Ta'ala dalam risalah beliau yaitu ilmu usulil bid'ah, ilmu tentang pokok-pokok bid'ah yang itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Buku tersebut dengan judul Membedah Akar Bid'ah. Cuman penerjemahan semacam itu menurut saya kurang tepat, karena terjemahan itu mestinya buku-buku yang berbentuk suruh, syarah atau penjelasan, bukan buku usul. Misalkan usul fiqh diterjemahkan terus yang belajar tidak mengerti misalkan bahasa Arab dan seterusnya, jadi seolah-olah manfaatnya enggak begitu aja gitu. Tapi ya ala kulli hal maskur, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian kitab sekalipun bentuknya terjemahan tersebut ya. Di sana juga ada terjemahan Fathul Bari. Itu kalau ringkasannya, dan itu memang ringkasan yang sudah diakui ulama, tidak masalah. Tapi kalau Fathul Bari diterjemahkan semuanya, kadang-kadang membuat yang membaca itu ada malal, ada kebosan. Nah misalkan nggak ngerti ilmu hadis terus Al-Hafidz memaparkan tentang usul-usul hadis, kayaknya itu malah berkesimpulan kitab nggak bagus. Dan orang kalau nggak paham itu kan menghukumi kitabnya yang nggak bagus. Ya. Nah, kaidah yang diberikan Syekh Al-Albani rahimahullah, saya ulas sedikit. Yang pertama, ini kalau di kitab Syekh Ali itu diberi judul Kaifa Na'riful Bid'ah. Bagaimana cara kita mengenal bid'ah. Nah, dengan kaidah tadi kita akan mengenal apa itu bid'ah. Yang pertama kembali, kullu ma 'arada as-sunnata min al-aqwali wa awil af'al awil aqaid walau kana mujtihadin. Segala sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan atau perbuatan ataupun i'tiqad,
sekalipun munculnya itu dari hasil ijtihad, itu bid'ah. Itu patokan pertama mengenal bid'ah. Segala sesuatu yang berseberangan dengan sunnah Nabi SAW, baik berbentuk ucapan atau perbuatan atau keyakinan, sekalipun itu hasil ijtihad seorang alim, itu hukumnya bid'ah. Sekalipun kadang-kadang yang melakukannya tidak dikatakan mubtadi, karena dia mujtahid. Orang yang berijtihad itu salah dan benarnya sama-sama dapat pahala kalau dia memenuhi syarat untuk ijtihad. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza hakama al-hakim fajtahada, fa in asaba falahu ajrani, wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim mujtahid berijtihad, mau menetapkan hukum lalu dia berijtihad, kalau benar dalam berijtihad baginya 2 pahala, kalau salah dalam ijtihad baginya 1 pahala, dan dia dimaafkan. Tetapi hasil ijtihad yang keliru yang ternyata berseberangan dengan sunnah tadi, itu disebut apa? Bid'ah fiddin. Karena mengada-adakan tanpa ada rekomendasi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini atau terkait dengan pembahasan ini perlu saya sampaikan bahwa agama ini ada 2 majal, ada 2 skup yang namanya ta'abbudi wa ijtihadi. Maka kita tidak boleh menentukan berijtihad dalam perkara yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Misalkan berijtihad dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Ya. Para ulama misalkan seorang alim bersalah dalam sifat-sifat Allah, itu enggak boleh kita golongkan hadis Nabi, "Idza hakamal hakim fajtahada." Itu namanya zallah, tergelinciran para ulama. Ya. Tapi kembali hak ulama, kewajiban kita memuliakan mereka. Ya, bukan kemudian mencelanya gitu. Jadi berijtihad ada lapangannya gitu. Lapangan ijtihad, mana yang manusia boleh berijtihad sesuai dengan ilmu yang Allah berikan padanya, mana yang tidak boleh disentuh oleh ijtihad. Maka orang biar berijtihad di situ itu memang bukan lapangannya, enggak boleh. Seperti masalah-masalah kan, usuluddin, tetap ahli sunnah wal jamaah itu enggak boleh berijtihad. Nah, ijtihad itu lapangannya ahkam, hukum. Nah, karena itu para ulama yang seperti Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya itu menerangkan bahwa kesalahan seorang alim dalam masalah usul, dalam masalah yang sudah ijma' umat di atasnya, yang sudah merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka kesalahan tersebut adalah murni kesalahan dan tidak boleh digolongkan kepada hadis Nabi, "Idza hakamal hakimu fajtahada, fa in asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Jadi bukan itu ijtihad yang dibenarkan. Karena ijtihad pada perkara yang boleh berijtihad. Nah, kecuali masalah i'tiqad itu ada perbedaan pendapat. Dari kalangan ahli sunnah ada masalah i'tiqad dan jadi ikhtilaf ulama. Ya. Tentang misalnya, apakah Rasulullah SAW itu melihat Allah apa tidak? Ya, apakah Rasulullah SAW melihat Allah apa tidak? Ini terjadi ikhtilaf. Tapi ikhtilaf ini ya, tidak menumbuhkan perpecahan atau keretakan di kalangan kaum muslim. Karena asal i'tiqadnya satu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat. Cuman ini khusus bagi Rasulullah SAW. Bisakah dia melihat Allah waktu di dunia ini atau tidak melihat? Atau penglihatan itu dengan kalbu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu satu-satu. Dan itu sudah ma'ruf. Maka para ulama di situ melihat dalil ini dikuatkan, berarti itu mengikuti dalil dalam masalah i'tiqad tersebut. Yang satu barangkali menguatkan ini bukti bahwa Rasulullah melihat, yaitu dalil yang bersama ulama yang lain. Itu satu-satu. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah bahwa terjadinya ikhtilaf di kalangan mereka itu dalam masalah-masalah apa? Ahkam, masalah-masalah hukum. Adapun masalah usul tidak ada ikhtilaf. Sebagaimana muqaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
dalam kitab beliau atau risalah beliau tentang sikap kita menghadapi ikhtilaf ulama. Ya. Nah, jadi kaidah mengenal bid'ah yang pertama, kullu ma arada sunnah min al-aqwali aw al-af'al aw al-aqaidi walau kanat an ijtihad. Jadi segala sesuatu yang berseberangan, bertabrakan, ya, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan atau i'tiqad, sekalipun hal itu dihasilkan dari ijtihad. Misalkan sebagian ulama kita mungkin menakwil, ya, tangan Allah dengan kekuatan kekuasaan. Itu murni kesalahan, itu bid'ah dalam agama. Soal pelakunya dilihat, ya, dilihat keadaannya masing-masing. Ya, itu nah. Jadi itu dikenali, maksud saya diulang itu dikenali, ini rumus ini. Sehingga nanti kita bisa mengukur, oh ini bertabrakan dengan sunnah Nabi. Sehingga nanti kita ini nggak berpikir, ini ulama ini begini, bertengkar tentang ulama. Padahal ulamanya nggak ada masalah. Itu banyak loh di kalangan kaum muslimin ya. Kadang-kadang masalah satu sedekap, satu irsal, satu bergerak, satu tidak bergerak. Kadang-kadang sampai mengharuskan mereka membuat masjid sendiri-sendiri. Itu kesalahan fatal. Ya. Seperti masalah dana, kadang-kadang sampai subbu ba'duhum ba'dhum. Padahal kita punya patokan. Ya, yang penting manhaj ini. Selama pada diri orang itu akidah ahli sunnati wal jamaah, manhaj ahli sunnati wal jamaah tegak dengan bagusnya, berarti dia ahli sunnah. Masalah baru itu masalah yang diukur dengan yang asal ini loh, wadah. Nah, tapi kalau masalah baru ini bikin simpang siur, nah ini berarti orang ini enggak stabil, enggak ada. Nah, dihukumi sesuai dengan keadaan. Gitu ya. Nah, asani yang kedua, kaidah mengenal bid'ah. Kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi, semua perkara yang manusia itu bertakarrub kepada Allah dengan hal tersebut, dengan perkara tadi, waqad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal hal itu sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kemarin? Mengkhususkan malam Jumat untuk qiyamul lail dan untuk berpuasa pada hari Jumatnya. Tidak boleh. Atau berpuasa dahar, puasa wisal, bersambung terus. Sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tidak boleh. Atau mungkin seorang tidak mau menikah, membujang dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah itu dicegah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Sekalipun makna. Nabi SAW mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Ya, barang siapa yang benci kepada sunnahku, berarti bukan termasuk dariku. Berarti sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau memang misalkan nggak nikah, ya sudah nggak nikah aja karena mungkin nggak mampu atau kesibukan atau yang lain. Tapi jangan dijadikan itu afdaliyah sebagai ibadah kepada Allah. Karena ini dikaitkan dengan apa? Kullu amrin yutaqarrabu ila Allah bihi. Dan itu asalnya bid'ah itu pada ibadah. Bid'ah itu asalnya nggak menyentuh adat. Tapi kapan adat ini masuk kepada bid'ah, terkena hukum bid'ah dan tidak bid'ah, manakala itu dijadikan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai baju kita ini bebas. Warna putih, biru, hijau, silakan. Perkara mubah, itu adat. Kita mau makan di sini, katakanlah makanan nasi dari beras, sana jagung, sana singkong, sana taiwul misalkan dan seterusnya. Silakan, itu ada. Tapi manakala seorang pakai baju dengan warna hitam, ini afdal dalam hal ini disunnahkan tanpa dalil, taqarrub kepada Allah dengan mengenakan warna baju tadi, itu dituntut dalil. Kalau tidak ada, berarti adalah apa? Bid'ah. Adat bisa menjadi apa? Bid'ah. Sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah SAW kan begitu. Ada seorang tidak mau makan daging. Wala akulu lahma. Wala anamu 'alal firash. Saya tidak mau tidur di atas firash, permadani atau mungkin tempat tidur yang enak. Sebenarnya mau tidur di atas kasur, tidur di lantai, tidur dimanapun silahkan, itu perkara mubah.
Tapi manakala dia tidak mau tidur di atas kasur itu sebagai ibadah dia kepada Allah, mana dalilnya? Itu adat dijadikan ibadah, maka butuh apa? Dalil. Terkenalah dia bid'ah. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Wal amal yang dimaksud di sini adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Seperti kita ini enggak mau ngomong. Diam. Boleh apa enggak boleh? Diam gitu. Boleh. Mau ngomong juga boleh. Berdiri boleh, duduk boleh. Mau di panasan sana boleh, mau berteduh boleh. Tapi manakala seorang keluar rumah berjemur di panasan sebagai taqarrub dia kepada Allah, baru itu menjadi ibadah. Nah, taqarrub itu adalah ibadah. Kan itu ada yang bernazar mau berjemur diri, tidak bicara, mau puasa. Ada masa Rasulullah SAW. Ya, berjemur diri di panasan sana, terus tidak mau bicara, terus berpuasa. Maka perintah Nabi suruh dia berteduh, suruh dia bicara, dan puasanya diteruskan. Karena puasa ibadah. Wajib ditunaikan, kan itu ketaatan. Tapi tidak mau bicara, karena ibadah kepada Allah, mana dalilnya? Tidak ada, itu bid'ah. Dilarang, dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti fikih dalam memahami bid'ah itu enggak rancu. Seperti orang kalau ditegur bid'ahnya, berarti naik mobil bid'ah, naik motor bid'ah, berarti kita harus naik onta. Nah, itu berarti enggak paham. Enggak usah dilanjutkan dialog. Ya kan? Karena nanti cuma debat kusir aja jadinya. Kemudian enggak nyantol. Malah kita nanti yang jadi seperti itu. Dan banyak tuh orang tinggal di bid'ahnya begitu. Berarti nggak boleh pakai ini, Nabi dulu nggak pakai mikrofon, kaset, majalah terus. Bubarkan itu kalau memang kamu betul konsis terhadap ucapan mubah itu tidak. Nah, itu berarti nggak paham. Karena ada bid'ah, ada maslahah mursal. Perkara mubah yang tidak ada perintah dan larangan dari syar'i, selama itu bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan suatu yang jelas-jelas sunnah, berarti itu termasuk maslahah mursal. Seperti lampu, mikrofon. Ini asalnya enggak. Kalau saya diam, enggak akan bicara sendiri. Kaset. Itu kalau enggak ada yang ceramah, enggak bisa ngomong sendiri kaset itu. Berarti asal sunnahnya berdakwah menggunakan apa? Ceramah. Cuman diarsipkan dalam kaset tadi, kemudian untuk yang lain penyebarannya. Nah, itu namanya cuman apa? Sarana yang memperbarui sesuatu yang sudah ada. Memodernkan kata-kata ya. Memudahkan sarana. Itu namanya maslahah mursalah. Jadi jangan kolot yang bagus gitu loh. Kolot yang bagus. Salaf itu kan kuno dan antik. Nah, itu yang bagus ya. Nah, baik. Jadi segala perkara yang digunakan untuk taqarrub kepada Allah dengan perkara tadi sudah, dan perkara itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, berarti itu bid'ah. Faidahnya katakan. Nah, kemudian yang ketiga dari kaidah itu, kullu amrin, setiap urusan, la yumkinu an yusra'a illa binafsin au tauqif. Segala urusan yang tidak mungkin disyariatkan, ditentukannya tadi, kecuali dengan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Au tauqif, itu adalah perkara yang tauqifi, terima jadi, paket dari syariat ini, wala nafsa alaihi, sedang tidak ada nasnya. Mestinya ditentukan oleh nas, tapi dilakukan tanpa nas. Ya, fahuwa bid'atun. Maka itu bid'ah, illa ma kana an sahabiyyin, kecuali kalau itu munculnya dari sahabat. Kemudian dalam cetakan yang lain Syekh Albani menambahkan, takarrara dzalikal amal minhu duna nakirin. Yang kecuali perbuatan itu dilakukan oleh sahabat, berulang-ulang perbuatan tadi tanpa ada pengingkaran. Berarti itu bukan bid'ah. Karena sahabat tidak mungkin melakukan suatu ibadah yang mestinya ditentukan dengan nas, kecuali mereka pernah mengambilnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu punya manhaj dan pemahaman, sedang mereka jauh dari rahyu, dari sekedar hasil olah pikiran. Mereka itu agama itu sekedar manhaj dan pemahaman Rasulullah yang diberikan pada mereka, itu yang dijalani. Mereka tidak menambahnya. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang dilakukan? Mungkin kita nggak menjumpai nasnya, tapi sahabat melakukannya terus.
Bahkan ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama kita tentang hukum khutbah id, ada duduk apa tidak ada duduk. Khutbah id itu pakai duduk apa tidak pakai duduk. Ya. Atau salatnya wanita itu sama laki-laki atau ada bedanya? Karena ada ulama yang kalau wanita itu astar, lebih tertutup dirinya. Jadi begini salat. Tidak begini. Dan lebih dungkrung gitu ya, lebih dungkrung. Nah, seperti ini. Nah, ini satu sisi memang tidak ada nasnya dari Nabi SAW. Dan juga tidak ada larangannya gitu. Seperti khutbah id pakai duduk. Nah, sedangkan itu yang warid dari salaf. Dari dulu para ulama khutbah id itu ya seperti itu. Dan itu amalan itu ada wajah, ada sisi benarnya, ada contohnya. Warid dari salaf. Kecuali ada nas dari Nabi bahwa itu keliru. Cuman tidak dinukil dari Nabi itu duduk apa tidak duduk gitu. Akhirnya kalau nggak ada keterangan, berarti nggak ada duduk. Nggak bisa dikiaskan dengan khutbah Jumat. Makanya nanti kalau lihat misalkan pas khutbah id, lihat di televisi, masih punya televisi kan? Nah, seperti itu. Nanti dilihat, mungkin yang khutbah mungkin muftil am, ya, Mamlaka Arabiyah seperti Syekh, sekarang Syekh Abdulaziz Ali Syekh misalkan, itu beliau khutbah duduk, ini berdiri kayak khutbah Jumat itu, cuman tempatnya tidak di mimbar. Ya, atau menjumpai ulama yang lain, karena itu ada, ya itu tadi dari salaf seperti itu, tanpa ada pengingkaran sebagian mereka pada sebagian yang lain. Dari ikhtilaf. Perlunya kita memahami sehingga begitu menghadapi seperti itu kita lapang dada. Kalau negurnya di depan tanya enak, kalau di belakang komat kamir itu yang susah. Nah. Baik. Jadi segala perkara yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan adanya nas, dan itu asal ibadah. Asalnya ibadah itu batil, nggak boleh dikerjakan. Ini kaidah ini. Mengambil dari nas Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi asal ibadah terlarang kecuali ada nas. Maka barang siapa melakukan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib dia mendasarinya dengan apa? Nas, dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, famardudun, fahuwa raddun, tertolak. Itu bid'ah. Enggak usah dilakukan, itu bid'ah. Kecuali kalau ada contoh dari para sahabat dilakukan berulang-ulang, itu menunjukkan berarti ada apa? Asalnya. Ya, adapun setelah para sahabat ke sini tidak bisa. Karena banyak amalan dari tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kadang-kadang tanpa ada contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Pada kondisi seperti itu, kita wajib kembali kepada nas yang ada dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi biar ibadah kita ini selamat gitu. Maka orang itu harus hati-hati. Karena bid'ah itu bahaya. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Imam lupa saya. Siapa yang mengatakan ini? Yusuf As-Sakhtiyah. Beliau mengatakan, saya lupa ini nama alimnya ini. Siapa? Yusuf Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kalau tidak salah Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'siyah. Jadi bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Karena maksiat yusabu anha. Kalau maksiat itu masih mungkin diberi taubat oleh Allah SWT. Adapun bid'ah la yusabu anha. Bid'ah itu tidak diberi taubat. Artinya ahli bid'ah itu sulit taubat. Kemudian ibadah dari pahala, bagaimana taubat? Itu lebih bahaya. Dan Syekhul Islam pernah ditanya sampai seorang yang tadinya tenggelam dalam dosa-dosa besar dan seterusnya, kemudian setelah itu didakwai sadar, jadi ahli ibadah, berzikir apa dan seterusnya, ala tariqah sufiyah dan seterusnya, maknanya seperti itu. Syekhul Islam menjawab, keadaannya sebelum bertaubat jauh lebih baik daripada setelah bertaubat. Keadaannya sebelum bertaubat jauh lebih baik daripada setelah bertaubat. Karena sebelum bertaubat maksiat. Yang masing-masing mengingkari itu kesalahan. Tapi setelah dia bertaubat, bid'ah. Tidak ada yang menyadari kalau itu salah. Justru apa? Surga seolah itu yang mereka cari. Coba lihat bid'ah itu kan seperti itu. Bahayanya bid'ah. Itu harus waspada, harus hati-hati supaya ibadah kita ini selamat.
Karena ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi itu tertolak, sia-sia. Kembali kepada pemiliknya sendiri. Dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari ini salaf mengatakan, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisa liman ulhima shay'an minal khairat ay ya'mal bihi." Tidak bagi setiap orang yang mendapatkan ilham tentang kebaikan, dapat bisikan wangsit tentang kebaikan, kemudian langsung dia amalkan dengannya. Tidak boleh. Tidak boleh bagi orang yang merasa dirinya mendapat ilham tentang sesuatu dari kebaikan, lalu dia amalkan. Tidak boleh. Dan kaidah ini banyak dilupakan oleh tokoh-tokoh thariqah sufiyah. Bahkan kadang-kadang mereka berdusta. Merasa ketemu Nabi, akhirnya dikasih wirid, terus wiritan diajarkan ke kampungnya. Padahal belum tentu yang ditemui Nabi. Dia kadang-kadang tertipu dengan kebenaran. Sebab kebenaran membuat dia tertipu. Dengan hadis Nabi SAW, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang melihatku dalam tidur, berarti dia betul-betul melihat aku. Betul, siapa yang mimpi ketemu Nabi, betul dia melihat Nabi. Tapi apakah dia kenal Nabi? Lah kalau dia nggak ngerti Nabi itu kayak mana sallallahu alaihi wasallam, tidak kenal, lalu orang datang di mimpinya ngaku saya Rasulullah, terus dia percaya, padahal itu setan misalnya, kan mungkin kan? Nah itu, kan itu bisa jadi misalkan kalian tidak kenal ada orang, nggak kenal saya misalkan, belum pernah ketemu, cuma tahu namanya, terus datang orang mengatakan saya Abu Hamad, bisa jadi percaya semuanya. Terus masih wirid-wirid begitu misalkan. Nah itu, ya. Kan banyak thariqah sufiyah itu. Sampai ada yang khayal itu, begitu ziarah ke makam Nabi itu, katanya tahu-tahu ada tangan Rasulullah keluar. Jabat tangan dia sama Nabi. Terus dikasih wirid. Pulang diajarkan. Ada thariqah Tijaniyah, Satariyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, macam-macam. Banyak sekali thariqah. Itu masing-masing mengklaim pernah ketemu Rasulullah. Itu merasa mendapat ilham. Lah bagaimana mungkin Nabi itu mengajarkan ini bentuk zikir sendiri, ini zikir sendiri. Padahal kalau diukur dengan sunnah Nabi yang sudah Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu enggak ada sama sekali. Kan itu kenal itu, ya, wasiat dari salaf. Ya. Laisa liman ulhima shay'an minal khairat ay ya'mal bihi. Tidak boleh bagi seorang yang merasa mendapat ilham sesuatu tentang kebaikan lalu diamalkan, tidak boleh. Ya. Hatta yasma'ahu minal athar, sampai dia betul-betul mendengar ada athar, ada sunnah Rasulullah SAW, ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sami'ahu minal athar, lah kalau dia mendapat ilham lalu dicocokkan dengan sunnah, ada kecocokannya, ada memang dalilnya seperti itu. Wa hamidallah amila bihi, hendaklah diamalkan hal itu, wa hamidallah ta'ala hina wafaqa ma fi qalbi, lalu diamalkan baru boleh karena bercocokkan dengan sunnah. Berarti akhirnya dia mengamalkan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Lalu hendaklah dia memuji Allah yang telah memberi kecocokan pada hatinya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Berarti yang dia yakini diamalkan itu bukan ilhamnya, tapi apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang ada upaya loh sekarang dakwah dalam Islam itu, upaya apa? Membunuh cara berpikir yang sehat. Naluri manusia itu dibunuh. Itu tak cara thariqah sufiyah. Sampai hal yang jelas-jelas tidak diterima akal, sekalipun anak TK belum sampai 0 kecil, apa? Paut, misalkan. Itu nggak bisa menerima, itu mustahil. Orang kalau sudah dibunuh naluri dan cara berpikir sehatnya, percaya, beriman. Apa yang mungkin orang dewasa berpendidikan kadang diapusi sama syekhnya. Saya itu tiap Jumatan di Makkah. Kok ya percaya? Ya misalkan. Padahal kalau diukur waktu misalkan gatolo itu ada misalkan akal-akal. Itu sini udah selesai Jumat, sana itu kalian belum mulai loh. Jadi Jumatan sama siapa di sana? Nah, itu ketika ditegur, ya kita harus iman itu wali. Nah, walinya kompromi untuk ngapusi para bawahan. Akhirnya ada ajang perebutan jabatan wali, kan begitu.
Itu sebenarnya politik perwalian. Jadi kita harus gunakan naluri yang Allah anugerahkan kepada kita ini. Apa gunanya Pak Tabiru ya ulil absar, misalkan ya ulul albab, supaya kita ini menggunakan akal pikiran kita ini memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sudah sempurna. Manakala ada ajaran yang tidak dicocokkan dengan sunnah Nabi itu nggak cocok, berarti ini berseberangan dengan sunnah, itulah bid'ah. Biar yang membawa itu sakti atau bisa terbang atau bisa turun misalkan, tidak urusan. Yang penting bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pijakan kita. Rasulullah manusia biasa terluka, enggak sakti. Nabi itu enggak sakti. Apa yang ada pada Nabi itu mukjizat, dan itu khusus Rasulullah Allah. Kita ini enggak punya mukjizat. Mau bikin apa kita ini? Ya kita bisanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menolong berarti kita selamat, kalau tidak ya kita akan mendapatkan musibah yang sudah Allah tentukan. Begitu. Itu tinggal karomah. Karomah itu nggak bisa ditentukan oleh kita, nggak bisa. Sedangkan wali yang dikenal itu kan karomah itu bisa dicari. Jadi kalau sudah sampai derajat wali, nah, karomah itu mesti ada. Untuk ini monyet jadi monyet misalkan. Itu nggak ada. Para sahabat dulu tuh nggak ngerti dia itu nanti akan diselamatkan oleh Allah atau tidak. Yang jelas dia berdoa cukup, bertawakal kepada Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Nah, jadi wasiat salaf tadi, siapa yang merasa mendapat ilham, apalagi cuma mimpi, ya, atau mimpi ketemu Rasulullah, itu tidak akan ditanyakan kepada orang alim. Bagaimana sih ciri-ciri Rasulullah? Nah, seperti itu ya. Saya pernah membaca risalah seseorang yang mimpi ketemu Nabi. Itu kemudian menyampaikan ke Syekh Abdul Aziz bin Bas. Dia itu mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu Rasul berpaling, bermuka masam sama dia, cemberut. Susahnya orang itu. Padahal dia seorang yang bagus, masya Allah itu. Sedih sekali dia, menangis dan seterusnya. Akhirnya dia datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Pada waktu itu masih hidup, datang menceritakan tentang mimpinya. Kata Syekh, tenanglah, sampaikan dulu tentang orang yang katamu Nabi dalam mimpimu itu, sampaikan kepada saya. Setelah disebutkan cirinya begini dan seterusnya, maka saya mengatakan bergembiralah, absyir. Ya, karena yang kamu lihat itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena cirinya, kan orang alim yang ngerti ini ciri Nabi, postur tubuhnya, wajahnya dan seperti kan ada dalil-dalil tentang ciri-ciri Rasul itu, ada dalilnya, ada hadisnya itu. Rasul itu perawakannya begini, bentuk wajahnya begini, rambutnya begini, itu sudah diterangkan secara rinci tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang setan itu lo ngaku jadi Nabi, terus nakut-nakuti orang muslim supaya putus asa. Nah kan itu kalau mimpi ketemu Nabi, apalagi bawa tasbih begitu, wah, ini wali songo bukan Nabi. Nah, itu cerita fiktif, sudah lupakan. Nah, seperti ini. Jadi tidak setiap kita mendapat wangsit ilham, apalagi nggak usah cari wangsit. Ada loh ya, thariqah untuk cari wangsit itu dirawa-rawa terusnya. Cari wangsit, jangan. Agama kita ini sudah jelas. Al-Quran dan Sunnah sudah dibantu oleh ulama, dibukukan, tinggal baca, mempelajari, memahami, amalkan. Udah. Nggak usah dipahami sendiri-sendiri dengan mimpi, dengan bertapa, dengan wangsit dan seterusnya. Kadang-kadang orang nonton Nabi yatahannas di Hira, ya, beribadah di gua Hira. Itu sebelum jadi Rasul. Nah, kita ini contohnya setelah Nabi diangkat jadi Rasul ke sini, kepribadian secara umum boleh dari awal. Karena tidak ada pada diri Rasul kecuali apa? Kebaikan. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kaidah bagaimana kita mengenali bid'ah dari selainnya. Jadi terakhir yang kita sampaikan, kullu amrin la yumkinu an yusra'a illa bi nafsin aw tawqifin wa la nassa alaihi fa huwa bid'ah. Setiap perkara yang mestinya disyariatkan dengan nafs, atau perkara itu perkara yang murni ta'abbudi, ibadah dari syar'i ini, lalu tidak ada nafs, maka itu bid'ah. Karena itu Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau pernah mengatakan satu ucapan yang sangat bagus, "Lau anna ashab Muhammadin masahu ala zuturin lama qasaltuhu iltimas al-fadli fi ittiba'ihim." Andaikan para sahabat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengusap atas kuku mereka, tentu saya tidak akan mencucinya. Mereka mengusap, saya tidak membasuhnya. Karena mencari fadilah di dalam mengikuti mereka, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kuatnya tiba. Jadi andaikan sahabat itu misalkan berwudu atau apa misalkan sekedar diusap, sampai Imam Bukhari, tentu saya nggak akan membasuh. Tidak loh, mengusap dengan membasuh. Kenapa? Karena mencari fadilah untuk berittiba kepada mereka, ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu banyak sekali contoh yang bisa kita lihat dan kita jadikan pelajaran dari kelompok-kelompok manusia yang begitu besar dan banyak, karena mereka sudah terlalu berani untuk meninggalkan, bahkan meremehkan manhaj sahabi Rasulullah SAW, akhirnya mereka terperosok pada kesesatan dan tidak bisa kembali. Jadi, contoh yang gamblang di depan kita begitu banyak. Kadang ada sebagian orang menyanjung-nyanjung para sahabat, Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi mana mereka dilecehkan dan ditinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi mengungkapkan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, tetapi sunnah mereka tidak pernah ditengok, tidak pernah diberi tempat yang layak dan mulia. Justru sunnahnya guru-guru mereka yang jelas-jelas menyelisihi agama itu yang lebih mereka jadikan apa? Pijakan dan pegangan. Dan contohnya banyak seperti itu. Kalau sudah kata gurunya itu seperti qala Rasulullah SAW, bahkan melebihinya. Bahkan dikasih hadis Nabi itu seolah-olah enggak mau. Saya kalau hadis-hadis itu capek. Alim tidak itu kalau sama hadis Nabi itu capek. Tapi kalau ucapan gurunya sampai dikatakan sholat nyontoh gurunya itu 60 fadilahnya daripada sholat yang tidak mencontoh gurunya. Nah, coba itu guru itu menanamkan contoh Nabi aja nggak ada dalilnya seperti itu. Nah, ini nyontoh gurunya itu 60 kali lipat fadilahnya. Nah kalau sholat gurunya itu rusak dan jelek, nah, sudah kepada Allah di sini misalnya. Karena megangin nafsu lawamahnya supaya nggak brojol misalkan begitu. Terus dicontoh ini fadilahnya berapa? 60 kali lipat daripada sholat yang tidak pakai contoh guru tadi. Nah ini kan rusak doktrin coba. Nah, kan itu Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akikah, nasikah itu, sembelihan kalau bayi lahir itu. Ketika ditanya tentang akikah itu, ditanyakan kepada beliau radhiyallahu anha, "Ara'aiti in naqara insanun jazura?" Bagaimana pendapatmu kalau seorang itu dalam akikah itu menyembelih unta? Gimana kalau yang disembelih itu unta? Kalau bisa mungkin sapi, kata begitu ya. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah menjawab, "As-sunnatu afdal." Mengikuti sunnah itu yang afdal. Sedang sunnah Nabi apa? Kambing. Coba itu jawaban mereka, para sahabat, para sahabiah dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, tidak memandang tentang kemampuan. Adapun kalau mau sedekah ya yang lain, ini ibadah akikah. Maka harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ma'ulsiqa bil ibadati min adatil kufar. Perkara-perkara yang digolongkan, dikelompokkan kepada bentuk ibadah dari adat istiadat orang-orang kufar. Kemarin sudah kita sebutkan. Seperti surah Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, tahun baru Hijriah dan seterusnya. Itu sekedar jiplak adat istiadat orang kufar. Itu tidak boleh. Karena itu ahli sunnati wal jamaah, orang muslim itu sudah punya ciri sendiri gitu lah ya. Punya ajaran, punya ciri, punya manhaj, punya bentuk, punya wadah sendiri. Enggak usah mencontoh hal-hal yang di luar Islam. Sekalipun mungkin dibungkus, dimodernkan, dihiasi, di apapun bentuknya, kalau itu tidak merupakan bagian dari sunnah Nabi SAW, minimal sia-sia, maksimalnya terancam dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sia-sia, misalkan, apa boleh seorang muslim yang mestinya cerdas melakukan sesuatu yang sia-sia tidak ada manfaatnya?
Ya, kalau itu bukan bagian dari perkara yang bermanfaat. Apalagi terancam dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita kalbu, tempat kita berpikir, tempat kita memahami, tempat kita ini berilmu, hendaklah disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah kemudian kita ini didoktrin, diberi ajaran, diberi etika. Kalau memang tidak ada betul-betul sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada jaminan keselamatan. Ya. Wa ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Apalagi setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Enggak ada. Enggak ada manzilah bainal manzilatain dalam Islam. Kepalanya ahli sunnah, perut ke bawah untuk ahli bidah ada. Jadi dikoreksi diri kita. Kita sudah punya wadah. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Itu sunnah Rasulullah. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya, itulah yang harus kita pegang. Ketika Nabi menceritakan tentang perpecahan umat, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Nabi mengatakan kullu hafinar, semua di neraka illa wahidah. Masing-masing mengklaim kelompok yang satu ini. Tapi Nabi enggak menyebutkan kelompok si fulan tidak, tapi menyebutkan sifat. Ya. Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Apa saja yang aku dan para sahabatku hari itu ada di atasnya, maka yang berjalan di atasnya itulah kelompok yang selamat. Jadi kita ini jangan dipetak dengan bendera, dengan nama, dengan enggak usah. Orang bikin yayasan cuma mau mengatakan itu yang terbaik tanpa yang selainnya, itu enggak boleh, itu hizbiyah. Tidak ada dalam Islam. Ya. Nah, kita harus berpegang, terikat dengan satu ikatan, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kita berjalan pada apa yang berjalan dengannya Rasul dan para sahabatnya. Kita muliakan, kita cintai, dan kita mohon kepada Allah agar hidup dan mati di atas manhaj tersebut. Enak loh manhaj salaf. Yang petani tidak terusik, nggak harus 10% tiap panen, nggak harus kan? Nah, seperti itu. Kan kadang amir menarik 10% tiap panen. Amirnya yang kaya, ya, yang diamiri itu. Kalau nggak mau bayar, neraka. Ya. Padahal Rasul mengajarkan seorang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Coba indahnya sunnah Nabi SAW. Ketika dapat kafarah mestinya, ya kan, harus menebus karena itu melakukan pelanggaran dan kesalahan. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu. Merdekakan budak nggak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu. Akhirnya suruh memberi fakir miskin ya, makan. Sampai akhirnya malah apa? Nah, diberi sedekah oleh Nabi SAW, keranjang korma. Suruh bagikan sana, kasih yang paling miskin. Lah dia yang paling miskin ya untuk mudah keluarga. Lah kan indah sekali sunnah Rasulullah SAW itu prakteknya. Adapun sekarang itu kadang-kadang orang jadi amir, jadi apa itu? Bisnis itu sebenarnya. Nah, coba kita ingin merdeka, kita lahir dari rahim ibu kita ini dalam keadaan merdeka. Ya. Allah ambil perjanjian yang kita sembah cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita hidup di dunia ini jangan sampai kita punya ikatan yang membuat kita ini tunduk patuh semuanya ke situ kecuali syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah hamba yang bertawakul hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, ya kan? Menuju hanya kepada Allah, menginginkan hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Masyaallah. Merdeka hidupnya. Tidak ada ikatan kecuali tauhidullah, dan tidak ada zahir yang nampak kecuali sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enak itu. Ya, baju yang berbeda apa itu enggak penting. Kalau saya sudah masuk di tempat ini kok ternyata saya enggak bisa memegang sunnah, mengamalkan sunnah, siapa yang memaksa kita harus di tempat tetap di situ? Ya keluar. Bahkan tidak boleh besok, sekarang. Nah begitu. Karena itu cuma ikatan apa? Dunyawiyah. Nah seperti itu. Itu terikat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang digolongkan kepada ibadah dari adat-adat kufar itu bid'ah. Karena hendaklah kaum muslimin menyadari dan hati-hati. Ya. Kita menerangkan hal itu bukan sekedar karena kita benci sama orangnya, tidak, tapi ini kewajiban dalam agama kita ini supaya jelas mana jalannya orang-orang yang keliru supaya tidak diikuti. Jadi bukan karena itu hasad, tidak. Jadi Islam harus diterangkan ke tengah-tengah umat.
Ya, soal orang dapat hidayah apa tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti udzur kita di hadapan Allah ada. Jadi kita mengkritisi itu nawaitu sholli tidak boleh, ini Isra Mi'raj diperingati tidak boleh. Terkenal tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Mana si Abu Bakar pernah memperingati Maulid Nabi? Nah harus dilihat. Padahal manusia yang terbaik setelah Rasul itu ya Pak, Abu Bakar Siddiq. Padahal dia amir, dia khalifah. Ya, setelah Rasulullah Andai kan memerintah kepada rakyatnya untuk memperingati Maulid Nabi bisa, Isra Mi'raj bisa, tahun baru Hijrah bisa. Tapi karena itu bukan sunnah Nabi SAW, enggak. Ada Abu Bakar seorang yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Sampai ketika Nabi sebelum wafatnya berencana mengirim pasukan perang dengan panglimanya Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu, tapi keburu mati, keburu wafat Rasulullah SAW ini belum jadi itu. Maka Abu Bakar tidak pernah memalingkan rencana Rasulullah SAW. Tidak pernah membatalkan apa yang menjadi kehendak Rasulullah SAW. Padahal keadaan dalam negeri kafir. Banyak orang murtad yang ngaku jadi nabi, bahkan mau melawan pemerintah Islam pada saat itu. Abu Bakar ini sunnah Nabi jalankan. Tidak berani beliau menyelisih Rasulullah SAW. Dengan sebab itu Allah memberkahi dan menolong. Coba itu kita ambil pelajaran. Ya, jadi jangan ikut hidup pokoknya orang, yang penting bagaimanalah hidup yang katanya orang Muslim itu seperti lebah kan, hingga di mana saja bisa bermanfaat dan tidak membuat keresahan. Berarti Rasul itu nggak bisa seperti lebah, karena begitu dakwah buah orang-orang kafir Quraisy. Dan umat-umat terdahulu kan dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Demikian hadis Rasulullah SAW. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu, ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Siapa yang diadab oleh Allah? Nabinya atau umatnya? Berarti yang salah siapa? Umatnya. Ada nabi membawa kebenaran kok nggak diikuti, itu sangking. Dan selanjutnya seperti itu. Ya, nah, jadi Islam itu sudah sempurna. Islam sudah cukup. Jadi ketika kita menyampaikan, memberitahu itu nggak boleh nipu kaum muslimin. Jelaskan ini seperti itu Islam. Ya, lemah lembut, bagus, toleran, tapi tidak lemah. Kadang-kadang oleh orang toleran itu karena lemahnya dia. Bukan karena toleran mengamalkan sunnah. Sampai dia tidak bisa menggahirkan sunnah. Dengan alasan masih apa? Toleran. Itu salah. Samhah Islam itu dengan bimbingan sunnah Rasulullah. Nah, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya. Nomor 5. Ya, dari kaidah mengenal bid'ah, manaswa ala istihbabihi, apa yang dinaskan akan kesunnahannya, katakanlah ya, dicintainya oleh syar'i, ba'dul ulama, oleh sebagian ulama, siyama al-mutaakhirin minhum, lebih ulama belakangan, ya, ulama mutaakhirin, ulama belakangan dari mereka, wala dalil alaihi, sedang itu tidak ada dalilnya, ini bid'ah. Jadi misalkan ulama kita muliakan mereka. Sudah saya nukilkan kalam al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah yang saya dengar dari Ustadzul Naqadil Abi Maqsud hafizahullah taala, menukil kalam al-Imam Ibnu Hazm, fadlul alim la yujibu taqlidahu wa innama yujibu tawqirahu. Fadilah seorang alim tidak mengharuskan kita taklid pada dia. Tapi yang wajib bagi kita adalah memuliakannya. Ya. Jadi ulama kita muliakan, mereka warasatul anbiya. Tapi bukan berarti setiap ucapannya itu adalah seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu apabila seorang ulama menyatakan ini sunnah, ini fadilah, ini dicintai oleh Allah dan seterusnya misalkan. Ya, sedang tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, berarti itu adalah apa? Bid'ah. Nah, ini bukan melecehkan ulama, kita cintai ulama kita. Ya, kita cintai ulama itu. Ya, bahkan kita ingin dikumpulkan bersama mereka. Kita ingat betul hadis Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ingat sekali hadis Nabi SAW. Ya, laisa minna man lam yarham saghirana, wa lam yuwaqqir kabirana, wa lam ya'rif li ulama'ina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecilnya, tidak memuliakan yang tua, dan tidak mengenal hak ulamanya. Kita ingat hadis Nabi SAW, al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu pada orang tua kalian. Bagaimana kalau tua ini tua? Ilmunya.
para ulama kita muliakan, kita cintai. Syekh Albani, Ibnu Baz, Musaimin dan seterusnya sampai pada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka di atas kebaikan. Ya. Nah, tapi kadang-kadang mereka karena manusia, yusibu wa yukhti, bisa benar bisa salah. Apabila mereka memfatwakan atau menyampaikan suatu bahwa ini sunnah hukumnya, sedang sunnah itu harus ditentukan dengan apa? Dalil. Sedang tidak ada dalil dari syar'i yang mendukungnya, berarti fatwa tersebut atau apa yang dikatakan tadi bid'ah, sekalipun pelakunya tidak kita hukumi ahli bid'ah. Seperti sudah sering dijelaskan. Ya. Jelaskan oleh Syekh Ali, qultu kata Syekh Ali, wal amsilatu alaihi katsirun wa firah. Lal asaf. Sangat disayangkan. Contoh perkataan ulama seperti itu sangat banyak. Ya, masih banyak ulama yang mengatakan ini sunnah. Tapi kalau ditilik kepada dalilnya ternyata tidak ada. Ya. Min dzalika, di antara hal itu ma naqalahu An-Nawawi rahimahullah fi Al-Adhkar. Apa yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Siapa kaum muslimin yang enggak kenal Imam Nawawi rahimahullah? Salah satu ulama Islam, bahkan hujjah di dalam manhaj Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam An-Nawawi yang memiliki Arba'un Nawawiyah, hadis, Al-Adhkar, ya kan? Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah. Ya, beliau menukil an Abil Hasan Al-Qarwaini, menukil dari Abil Hasan Al-Qarwaini rahimahullah annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan yustahabbu an yaqra al-musafiru surat al-ila fi Quraisy li'annahu amanun min kulli su'in wa aqarrahu An-Nawawi rahimahullah. Kata Abil Hasan Al-Qarwaini rahimahullah, beliau mengatakan disunnahkan, dicintai bagi musafir untuk membaca surat li'ila fi Quraisy, karena nanti akan membawa apa? Keamanan dia dari segala kejelekan dalam safarnya. Disetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pernyataan Abil Hasan Al-Qarwaini itu disepakati oleh Imam An-Nawawi, ditetapkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dua ulama besar. Ya. Kemudian kata Sahli, wa ta'aqqabahu Syekhuna Al-'Allamah Al-Albani rahimahullah fi silsilatul dha'ifah. Dikomentari hal itu oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dha'ifah. Beliau mengatakan, Syekh Albani, wa hadza tafsirun fid din duna ayyi dalil illa mujarrad ad-da'wah. Pernyataan seperti itu merupakan pensyariatan tanpa adanya dalil sama sekali. Pensyariatan dalam agama Allah tanpa adanya dalil sama sekali. Ya. Famin aina lahu anna dzalika amanun min kulli syai'? Dari mana pernyataan bahwasanya membaca surat Ila fi Quraisy akan mendapatkan keamanan dari segala kejelekan? Dari mana sih pernyataan ini? Kan enggak berani kita mengatakan seperti itu kalau tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kalau ulama yang mengatakan suatu itu sunnah atau mustahab tapi tidak ada dalil, berarti itu apa? Bidah. Apa kita berarti Imam Nawawi itu ahli bidah? Tidak ada seperti itu. Tapi pernyataan beliau seperti ini karena dia manusia bersalah, itu bidah. Itu menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan bahwa kita ini mengambil sunnah Rasulullah SAW dan bukan taklid kepada orang per orang. Ya, sehingga kalau terjadi perselisihan ulama, tapi ini membolehkan. Itu dilihat kembali kepada apa? Adakah dalilnya atau sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga kita tidak terpaut kepada bid'ah. Ya. Nah, laqad kana mithlu hadhihi al-ara' allati lam tarid fil kitab wa la fis sunnah. Ya. Kata Syekh Al-Albani, sungguh semisal pemikiran seperti ini, yaitu mensunahkan diilah itu tadi ya, dalam safar yang tidak ada di dalam kitab yaitu Al-Qur'an dan tidak pula di dalam sunnah dalilnya, itu min asbabi tabdilis syari'ati wa taghyiriha min haitsu la yashurun. Itu menjadi sebab pemicu terjadinya apa? Penggantian dan perubahan dalam syariat dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka. Sedang mereka tidak merasa bahwa itu sudah mengganti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kan enggak ada. Mungkin safar yang baca doa yang sudah disyariatkan, tapi karena ada perkataan ini akhirnya malah yang dibaca li'ila fi Quraisy, padahal tidak ada dalilnya. Ini namanya mengganti syariat. Nah, itu ya. Laula anna Allah ta'ahada bi hifdhiha, andaikan Allah tidak berjanji atau mengambil perjanjian akan menjaga syariat ini.
Andaikan Allah tidak mengambil perjanjian akan menjaga syariat Islam ini, tentu akan terjadi perubahan-perubahan dengan fatwa-fatwa tersebut. Itu alhamdulillah yang Allah mengharuskan kepada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk menjaga syariat ini. Sehingga setiap penyimpangan darinya akan ada orang lain atau ulama yang Allah pilih untuk menerangkan tentang kesalahan tersebut. Ya. Nah. Kemudian berikutnya. Kullu ibadatin. Semua bentuk ibadah. Ya. Lam ta'ti kayfiyatuha. Yang tidak datang tata cara pelaksanaannya. Illa fi hadisin dha'ifin aw mawdu'. Kecuali melalui hadis yang dhaif, lemah, atau hadis yang palsu. Berarti bid'ah. Mengamalkan suatu ibadah, cara beribadah, enggak ada dasarnya. Kalau toh ada hadisnya lemah ataupun palsu, berarti itu bid'ah. Karena ibadah itu, tata caranya harus melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu contohnya banyak. Ya, jadi kadang-kadang kita dengar apa yang namanya salat raghaib. Salat raghaib itu yang dilakukan di awal Jumat. Ya, Jumat pertama pada bulan Rajab. Salat seperti nisfu Sa'ban itu. Karena nisfu Sa'ban kan pertengahan Sa'ban. Ya seperti itulah contohnya. Salat nisfu Sa'ban. Kan ada ya. Nah, dari kalangan ahli bidah itu kadang salat nisfu Sa'ban itu dikerjakan dengan qul Allah sekian kali, qul a'udzu falaq sekian dengan qul a'udzu birabbin nas sekali dengan doa khusus dan seterusnya. Tata cara ibadah semacam ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau toh ada melalui hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Berarti itu apa? Bid'ah. Jadi aja ya. Kita ini jangan karena semangat ingin mendapatkan fadilah, lalu kemudian kita tertipu dengan hadis-hadis yang dibuat-buat oleh manusia tentang fadilah-fadilah amal. Apalagi muncul buku Fadail Amal. Nah itu harus hati-hati kita ini. Sayang itu, menjaga diri itu sulit. Ya. Jangan kita mudahkan dan remehkan. Bergaul seenaknya, pokoknya support, ya, keper, ngerti itu. Kebanyakan bergaul. Nah, dengan ahli bidah akhirnya malah rusak. Karena teman itu sangat berbahaya. Pertama sekali yang diminta oleh setan atau dari teman yang jelek itu apa? Rasa tidak enak pada kita. Ya kan? Ini pertama, enggak enak. Itu salah mau negur gimana teman. Nah, ini sudah diminta, ini tuntutan setan yang pertama. Nanti naik lagi berikutnya. Bisa jadi sampai apa? Kita hanyut bersama teman-teman kita ini. Orang itu kalau sudah berteman, apalagi sudah ketimpa jasa, subhanallah. Mau ngomong itu sini, mentok, tak bisa lebih dari itu. Tapi ya nggak keluar. Itu tuntutan setan. Bergaul dengan orang jelek, tuntutan pertama. Dia apa? Dimatikan rasa ingkarul mungkar kita. Padahal itu kewajiban. Gak enak. Apalagi kita ini manusia. Apalagi manusia yang nenek moyangnya itu pekeuh. Masya Allah. Ya kan? Nah, kadang-kadang tidak mengertinya orang yang salah terhadap kesalahannya, tidak mengertinya ahli bidah dengan kebidahnya itu karena apa? Tidak disampaikan kepada mereka pengingkaran terhadap kekeliruan dan kebidahan. Nah, jadi kita ini lebih memelihara rasa tidak enak tadi daripada menerangkan sunnah Rasulullah SAW. Berarti kita harus belajar. Harus belajar. Dan kita harus mendidik diri kita ini masing-masing. Jangan mudah tersinggung dengan agama Allah. Tapi bukan berarti nggak punya respon. Mudahlah tersinggung, tapi jangan mudah salah sangka, gitu loh ya. Nah kita ini kalau diterangkan kebenaran kok keliru ya tersinggung. Iya mengenai saya. Tapi memang saya yang salah. Lah begitu. Jangan terus ngambek nggak ngaji. Nah, masa ngaji bertahun-tahun yang dibahas saya kok. Nah, misalkan begitu. Kayak nggak ada kitab misalkan. Lah memang dia memenuhi kitab itu. Ya, nah. Jadi seperti itu. Ya, seperti contohnya kalau diberikan di sini salat raghaib. Salat raghaib atau nisfu Sa'ban. Ya, atau yang lainnya. Dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau tak ada itu dengan dalil yang hadis-hadis yang dhaif ataupun hadis-hadis yang palsu. Seperti membacakan surat Yasin ketika orang sakaratul maut misalnya. Itu hadisnya kan dhaif.
Bahkan banyak sekali hadis tentang fadilah surat Yasin itu yang dhaif bahkan palsu. Banyak yang kadang tersebar di masyarakat. Akhirnya mereka ambil, diamalkan. Itu belum mati dibacakan, mau mati dibacakan, habis mati dibacakan. Padahal ya seperti itu. Itu kan butuh dalil, sedang dalilnya dhaif atau kadang-kadang dibikin palsu. Bikin-bikinan orang. Nah, seperti yang saya kabarkan tentang pelihara jenggot itu. Setiap lembar jenggot ini ada bidadari yang bergelayutan di sini. Menetapkan perkara seperti itu perlu dalil. Lah dalilnya mungkin dhaif atau palsu. Seperti ada sahabat yang habis bekam Nabi SAW itu kan. Nah, darahnya diambil. Nah, Nabi selesai dibekam, tanya, mana darah saya? Sudah saya minum ya Rasulullah. Diminum darahnya. Lalu Nabi bersabda, ya, barang siapa yang mengalir di tubuhnya darah saya, maka tidak akan tersentuh api neraka. Nah, itu menunjukkan bahwa minum darahnya Nabi tapi tidak keliru. Lah hadis ini dipertanyakan. Hadis ini bermasalah di hadapan para ulama. Jangan langsung, kita harus ingat meminum darah itu bagaimana hukum secara syar'i gitu. Jangan fadilah. Kalau ada ulama tak minum darah. Itu membunuh dia itu kan. Seperti itu. Nah, misalkan itu ada dalam kitab Fadail. Nah. Kemudian yang berikutnya, kaidah mengenal bid'ah. Di antara bentuk bid'ah itu adalah apa? Al-ghuluw fil ibadah. Sikap berlebih-lebihan di dalam ibadah. Ya. Ingat, Islam itu agama yang wasat. Agama yang pertengahan. Tidak hulu, tidak jafar. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak meremehkan. Jadi agama yang tengah-tengah. Ya. Tidak keras, saklek, harga mati. Tidak pula kemudian tolerir yang tanpa batas. Tidak. Tapi wasat. Wa khairu turuq wasat. Sebaik-baik jalan itu pertengahan. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kata saya ya, ahli sunnah wal jamaah itu bainal muslimin kal Islam bainal millah. Jadi ahli sunnah wal jamaah di tengah kaum muslimin itu seperti Islam di tengah millah semuanya. Agama yang ada. Jadi istimewa ahli sunnah. Maka harus bisa mengambil posisi yang bagus. Karena memang itulah ajaran sunnah Rasulullah SAW. Jangan berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya. Wa qad nahaa Allah subhanahu 'alal kuffar ghuluwahum fi dinihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang kufar dari sikap ghulu dalam agama mereka. Haitsu qala jalla wa ala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Mencintai Nabi itu enggak boleh ghulu. Betul, kita mencintai Nabi itu Masya Allah, tanda keimanan yang sempurna. Tapi tidak boleh berlebihan sampai mendudukkan Nabi bukan pada kedudukannya. Banyak bapak muslim gitu. Anta badrun, anta nurun, faqulur, anta insirahul qalbi. Sampai salawat nariyah, ya. Tanhalu bihil uqadu, fatanfariju bihil quradu. Sampai mendung itu bisa menurunkan hujan karena Rasulullah berlebihan. Tidak boleh. Dilarang. Ahli kitab sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Tapi kita juga harus sadari ucapan Nabi SAW. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudda bis quddah. Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti tata cara, manhajnya orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Ketika dari siapa mereka ya Rasulullah? Ya, ahli kitab dari Yahudi dan Nasara. Nah, sedang ini guru yang dilarang ini adalah ahli kitab. Maka wajar. Tapi kewajaran yang tidak boleh dianggap wajar. Berlebihannya kaum muslimin karena apa? Mengikuti tata cara atau sunnah-sunnahnya umat-umat sebelum mereka. Gulu. Nasara gulu kepada Isa ibn Maryam sampai diibadahi, dikatakan sebagai salah satu dari 3 Tuhan. Sama Allah hukumnya. Kata kafar alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Mengatakan Allah punya anak. Subhanallah. Amma yasifu. Nah, suci Allah dari apa yang mereka sifati. Nah itu. Ya. Sampai mereka itu menyebut manusia itu anak-anak Allah. Gitu kan? Coba itu. Apa enggak banyak anaknya? Itu kekafiran yang luar biasa. Ya.
kekafiran yang luar biasa. Itu hulu maksudnya. Karena saking kagumnya kepada Isa. Padahal kalau mau aneh-anehan, mustahil-mustahilan, lebih mustahil Adam. Kan begitu kan? Lah Adam itu terjadi tanpa bapak, tanpa ibu. Ini masih ada ibu. Masih wajar, normal. Lahir dari seorang wanita secara normal. Nah itu. Jadi kalau mereka mau mengagungkan seperti itu, mestinya ada. Tapi kenapa tidak? Itulah syaitan. Ya, dan Allah menguji keimanan, keistiqomahan mereka, keistiqomahan mereka di atas manhaj Rasulnya dengan memberikan keistimewaan pada salah satu Rasulnya, akhirnya mereka melupakan manhaj dari Allah tadi, lalu bersikap berlebih-lebihan. Nah sekarang lihat kaum muslimin itu, masya Allah, hulu, ya, nggak usah kepada Rasulullah. Tiap tahun ada acara Dhul Qadirah. Itu bukan Dhul Qadir sembarangan loh itu. Yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah. Hadir Pak? Itu Masya Allah. Itu kan hulu. Sampai coba lihat cerita-cerita fiktif. Ya cerita-cerita konyol tentang Syekh Abdul Qadir itu Masya Allah. Ya kan? Nah itu. Perkelahian dia dengan malakul maut. Perkalian dengan tokoh-tokoh setan. Misalnya. Jadi kayak cerita yang Masya Allah. Ya. Cerita sahur sepuh. Itu akibat apa sih? Hulu. Seperti orang-orang Thariqah Sufa ketika hulu dengan syekhnya sampai dicekoki dengan apapun iman. Seperti yang saya ceritakan itu. Yang datang ke menghina, melecehkan Syekhul Islam Taimiyah dan seterusnya. Gurunya itu dianggap wali. Di belakang rumahnya ada lubang jurusan Makkah, lubang jurusan Madinah. Ketika pernah kamu lihat, ini harus diimani. Saya coba. Nah kalau ditengok ke belakang rumah, kira-kira lubang apa yang ada? Kok diimani? Itulah akibat hulu itu ya, mendudukkan manusia. Karena itu kultus individu harus kita jauh. Ingat dalam al-Imam Malik rahimahullah taala, kullun yu'khadu wa yutraku qauluhu illa sahib hadzal qabr. Wa asara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia itu boleh diambil, boleh ditinggalkan ucapannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah itu terpatri pada diri kita sudah selesai. Sehebat apapun orang katakanlah di mata manusia, kalau memang itu menyelisih sunnah, nggak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Bilal bin Rabah yang diremehkan oleh seluruh orang-orang kufar Quraisy. Tapi Nabi mendengar langkah-langkahnya di surga mulia. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah. Salman Al-Farisi yang sempat karena mencari kebenaran sampai terjatuh menjadi seorang budak. Begitu rindunya kepada Nabi, begitu dia di atas pokok korma itu karena masih mengambil korma milik majikannya, mendengar Rasul datang itu sudah enggak betah di sini, saking kangennya dengan Rasulullah SAW. Itu segera diselesaikan kerjaannya, kemudian lari menemui Rasulullah SAW. Karena memang dicari dan ditunggu dalam waktu yang lama. Mulia. Ya? Adapun tokoh-tokoh seperti Abu Jahal yang dulu Masya Allah, sampai Rasulullah SAW ketika menjanjikan kepada Suraqah ibn Malik yang mengejar Nabi itu. Mengejar Nabi ketika hijrah sampai terperosok itu. Ditanya, apa yang kau ingin dapatkan dari Suraqah? Itu karena orang-orang kufar Quraisy itu ingin meletakkan taj, mahkota di kepalanya. Kalau sampai dia bisa membawa Muhammad baik hidup ataupun mati. Itu kan sayembaranya begitu. Sedang dia ahli penunggang kuda. Maka Nabi SAW memberikan dakwah kepadanya. Andaikan dia mau beriman kepada Nabi dan seterusnya, Nabi berjanji akan diletakkan padanya mahkota nanti di surga. Maka itulah yang dipilih oleh sahabat yang mulia Suraqah ibn Malik radhiyallahu anhu. Dia meninggalkan sayembara, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah menganugerahkan kepadanya apa yang dijanjikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita pilih. Bagi siapa yang dulu barangkali sebelum kenal sunnah banyak menentang sunnah, memusuhi sunnah, cobalah. Sekarang pada masa-masa masih kuat untuk membela sunnah, tukar itu semua. Untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ghulu. Allah mengatakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Jangan kalian mengucapkan atas Allah kecuali yang benar. Yang menerangkan tentang Isa ibn Maryam. Itu bukan anak Allah. Tapi itu adalah hamba Allah. Jangan kamu bicara atas nama Allah tanpa hak. Nasih. Waqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalika biqaulihi.
Dan sungguh Nabi SAW telah mentakdir, telah memperingatkan sikap ghulu dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama. Ini ucapan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhilah oleh kalian, hati-hati kalian dari berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Fa inna ma halaka man kana qablakum. Hanyalah hancurnya umat sebelum kalian itu bil ghuluwi fid din. Dengan sikap apa? Berlebih-lebihan dalam agamanya. Ingat kaum muslimin, bahwa sikap kita berlebih-lebihan dalam agama ini akan menghancurkan diri kita sendiri. Coba beribadahnya sederhana saja. Kan sampai sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas dan seterusnya, mereka mengatakan, iktisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersemangat tapi di dalam kebid'ah. Semangat ibadah, masya Allah ibadah, tapi bid'ah. Sederhana sebagaimana ashabi Rasulullah SAW. Coba hancurnya kelompok pertama dalam Islam yang namanya Khawarij akibat apa? Ghulu fid din. Berlebih-lebihan dalam agama. Karena ghulu akhirnya mengkafirkan orang yang mereka ingin kafirkan. Ya kan? Padahal mereka seorang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Sampai dijelaskan datang kepada Rasulullah SAW seorang yang cekung keningnya ini, masuk matanya, di dahinya ini katakanlah ada benjolan bekas sujud, nampak kusut rambutnya katakanlah, nampak sekali zuhudnya dalam dunia dan masalah ibadahnya. Datang kepada Rasulullah SAW. Begitu datang dekat Nabi, apa coba yang diucapkan? Ya Muhammad, ittaqillah, i'dil. Itu Rasulullah itu. Ketika membagi bagian ghanimah perang, dikatakan apa? Wahai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah, adillah. Dan Rasulullah suruh bertakwa dan suruh adil. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa man ya'dil illam akun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau saya sudah dihukumi tidak adil? Afala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapa kalian enggak percaya kepadaku sedang saya ini kepercayaan zat yang ada di atas langit? Ikhwan, karena apa? Ghulu. Biasa menggugat pemimpin, biasa memojokkan pemimpin, biasa mengatakan dan mengomentari kebijakan pemimpin. Itu ciri-ciri Khawarij. Padahal mereka dikenal ibadahnya Masya Allah. Sampai ketika dikabarkan dalam satu lembah itu ada seorang yang sujud sangat Masya Allah ibadahnya, khusyuk kan dilihat. Sampaikan kepada Rasul. Apa jawab Nabi? Man yaqtulu hadza. Siapa yang akan membunuh orang itu? Jawaban Rasul malah seperti itu. Kan dikatakan Nabi apa? Sayakhruju min zi'zi hadza qaumun. Akan keluar dari sulbi keturunan orang itu satu kaum, ya, yang tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari sulbi orang itu keturunan yang kalian wahai para sahabat kecil salat kalian dibanding salat mereka, puasa kalian dibanding puasa mereka, tapi mereka membaca Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka keluar melesat dari agama ini seperti anak panah keluar dari surga. Jadi salatnya sahabat dibanding salat mereka kecil, sederhana, tapi di atas sunnah. Mereka yang salatnya masya Allah di atas bid'ah, ghulu. Puasanya para sahabat sederhana sedikit dibanding puasa mereka. Tapi puasa mereka yang masya Allah besarnya itu di atas bid'ah. Bukan di atas manhaj Rasulullah SAW. Haba aman surah. Akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Kan itu hati-hati dari sikap ghulu. Jangan berlebihan dalam agama. Apa yang kita dapati dari sunnah, ayo kita amalkan. Yang kita tidak tahu, bertanya ilmunya. Nah, jangan suka beramal tanpa dengan ilmu. Itu mazhabnya Nasr. Dan jangan suka sekedar cari ilmu tanpa diwujudkan dalam apa? Amal. Itu mazhab al-Yahudi. Al-Maghdub alaihi. Dan ad-Dhalin. Dan itu Islam itu wasat pertengah. Ya. Islam itu agama ilmu dan amal. Itu tanda pertanyaan. Tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Pertengah. Agama ilmu dan amal. Gak boleh beramal tanpa ilmu, gak boleh berilmu tanpa amal. Ilmu tok pintar ngomong kesana kemari nggak ada wujud amaliyahnya.
Ini serupa dengan Yahudi. Senangnya beramal terus, biar ada dalil nggak ada dalil, pokoknya nggak peduli. Saya senangnya kayak begini, puas rasa hati saya misalkan. Serupa dengan apa? Nasrani. Hati-hati. Itu manhaj ahli-sunnah. Manhaj ahli-sunnah itu dibangun di atas ilmu, dibangun di atas rahmah, dibangun di atas adil. Ini pilar manhaj ahlil haq ar-rabbaniyyo. Yang pertama al-ilmu, yang kedua adil, yang ketiga rahmah. Maka mereka tidak akan memperdulikan kecuali yang ada landasan apa? Ilmunya. Dan mereka akan berlaku adil sekalipun didolimi. Ketika mau membalas kedoliman harus dengan ukuran sunnah, adil. Seperti Ali bin Abi Thalib ketika diperangi, dikafirkan, bahkan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ketika ditanya amusyrikun, apakah mereka itu musyrik? Atau dalam riwayat yang lain, apakah mereka itu orang-orang kufar? Kata Ali, minal kufri far. Dari kekafiran mereka lari. Amunafikun hum, apakah mereka munafik? Qal al-munafiqun la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, sedang mereka itu ibadahnya Masya Allah. Idzan manhum. Kalau begitu siapa mereka ya Ali? Qala radhiyallahu an ikhwanuna baghaw alaina. Saudara kita yang berlaku sewenang-wenang kepada kita. Coba dikafirkan, diperangi sampai dibunuh. Tapi kalau secara Islam hukumnya harus seperti itu, ya katakan itu. Jangan membela hawa nafsu kita. Hari ini kadang tersinggung sedikit, karena pintar dalil, Qur'annya keluarkan semua. Sekedar untuk membela ketersinggungannya. Nah itu seperti itu. Karena itu dakwah harus dengan ikhlas, nggak boleh berlebihan. Ketika kita ini menghukumi orang, tapi dia sudah berudzur, ya harus dengar dulu udzurnya. Pokoknya nggak usah ngomong. Kalau ngomong tak tahdir, misalkan begitu. Jangan. Harus samhah, adil. Ya, nggak boleh berlebihan. Ya, apalagi sampai muncul sikap hulu mengkafirkan dengan semena-mena itu. Jadi kafir. Dia menuduh kafir, binari khalidina fiha. Masyaallah. Jadi mudahnya menghukumi orang. Ya. Kita ini ketika meletakkan hukum kepada seorang, ingat bahwa itu nanti kita akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu hukumi orang itu kafir? Nah kalau kita nggak bisa jawab, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Kalau itu para ulama semua sepakat. Bagi seorang yang memang Allah beri rezeki untuk menghukumi manusia dengan hukum yang Allah tetapkan, hendaklah punya rasa apa? Khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang nggak diperhatikan. Gulu. Ini membuat kerusakan. Sikap gulu itu membuat fitnah, membuat kerusakan, membuat sesuatu yang mestinya indah jadi tidak bagus. Pokoknya seperti itu. Karena itu Nabi SAW sudah memperingatkan. Iyakum wal ghulu wa fitin. Hati-hati kalian. Jauhi oleh kalian sikap apa? Gulu dalam agama. Fa innama. Dikaitkan oleh Nabi. Hanyalah. Halaka man kana qablakum. Yang membuat hancur umat sebelum kalian itu apa? Bil ghuluwi fitin. Sikap berlebihan dalam agama. Nah. Kemudian Rasulullah SAW ketika diperlakukan berlebihan, ada sahabat itu ketika di negerinya orang-orang musyrik melihat rakyat ini sama pemimpinnya itu sujud, sama rajanya itu sujud. Nah, dia dalam hatinya mengatakan Rasulullah lebih berhak diperlakukan seperti ini karena cintanya. Akhirnya dia datang kepada Nabi, sujud kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Perbuatan apa itu? Kata Nabi SAW. Maka dia menjawab, ya Rasulullah, saya melihat di sana rajanya, rakyat itu sujud kepada rajanya, sedang engkau lebih berhak diperlakukan begitu. Maka saya lakukan. Kata Nabi SAW, lah. Jangan. Sampai dalam hadis Nabi mengeluarkan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqul Abdullah wa Rasul. Jangan kalian lebih-lebihkan aku sebagaimana orang Nasara melebihkan Isa bin Maryam. Saya ini cuma hamba Allah, maka katakan hamba Allah dan utusannya. Nah seperti itu. Peringatan Rasulullah SAW. Rasul itu dipanggil Sayyidina, Ibnu Sayyidina, wa Ibnu Sayyidina. Nabi tidak senang. Nah kalau Nabi tidak senang terus kita paksakan. Untuk siapa? Sayyidina, Ibnu Sayyidina. Rasul tidak senang. Saya contohkan Allahumma salli ala Muhammad. Selesai. Ya.
Nah, tanpa kita ini menolak, tanpa kita ini mengingkari bahwa Rasul itu sayyidina. Karena Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya anak keturunan Adam. Cukup itu pernyataan dari Rasulullah. Lafaz bukan sekedar apa? Kebanggaan. Tapi itulah keputusan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dihindari hulu. Ya, di sana para ulama banyak sekali membahas tentang masalah bahaya hulu fiddin. Bahkan kesyirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi akibat apa? Hulu terhadap orang-orang saleh, hulu kepada para nabi, ya, dan seterusnya. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang.